Hari ini saya ingin berbincang dengan Anda semua tentang musuh kesehatan yang sangat umum namun seringkali diabaikan. Musuh ini diam-diam bersembunyi jauh di dalam tubuh kita. Mungkin lebih dari 80% teman-teman yang sedang menonton saat ini sedang diganggu olehnya. Musuh itu adalah kelembapan dampness. Dalam pengobatan tradisional, ada pepatah yang mengatakan 1000 rasa dingin mudah dihilangkan namun satu kelembapan sulit diusir. Seberapa sulitkah kelembapan ini? Ia sering disebut sebagai sumber dari segala penyakit. Ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti Anda. Anda bisa membayangkannya seperti udara lengket dan basah saat musim hujan di Indonesia atau udara pengap yang membuat tidak nyaman. Bayangkan jika udara lembab dan lengket itu pindah ke dalam tubuh Anda, betapa tidak nyamannya hal itu. Ia seperti kabut tebal yang lengket dan berat di dalam tubuh menyumbat di antara organ-organ dalam. Kita membuat tubuh yang seharusnya bekerja seperti mesin presisi ini menjadi macet dan lambat. Pemeriksaan mandiri 4 tanda tubuh Anda penuh kelembapan. Mari coba periksa diri Anda sendiri, apakah Anda merasakan gejala-gejala berikut ini? Lihat kondisi saat bangun tidur. Setiap pagi saat bangun yang seharusnya menjadi waktu paling segar, Anda justru merasa kepala pening dan berat, seolah-olah kepala Anda dibungkus handuk basah yang erat. Semangat sulit muncul. Keempat anggota tubuh terasa berat seperti diisi timah. Anda ingin terus berbaring di tempat tidur dan malas bergerak. Bahkan saat tidur Anda sering ngeces mengiler tanpa sadar. Lihat lidah, Anda bisa pergi ke depan cermin sekarang, buka mulut dan julurkan lidah. Lihatlah apakah lidah tampak bengkak atau membesar, rasanya seperti memenuhi mulut. Perhatikan juga sisi kiri dan kanan lidah, apakah ada bekas cetakan gigi yang jelas seperti rendarok. Dan yang paling penting, lihat lapisan lidahnya, selaput lidah apakah tertutup lapisan putih tebal dan bahkan terlihat berminyak. Lihat pencernaan. Apakah sehari-hari Anda sering merasa nafsu makan buruk? Melihat makanan enak pun tidak berselera, padahal makan tidak banyak tapi perut selalu terasa kembung dan penuh. Terkadang ada rasa mual yang samar. Saat ke toilet, apakah tinja terasa tidak berbentuk dan sangat lengket di kloset sehingga sulit bersih meski sudah disiram berkali-kali? Lihat kondisi mental dan fisik. Apakah Anda selalu terlihat lesu, mudah lelah, malas bicara dan malas bergerak? Daya ingat sepertinya menurun dan otak terasa berkabut atau tidak jernih? Tubuh terutama betis, apakah selalu terasa pegal, bengkak dan berat? Jika Anda mengalami 2 atau lebih dari gejala di atas, saya harus mengingatkan Anda, kelembapan di dalam tubuh Anda mungkin sudah cukup parah. Anda harus segera mencari cara untuk mengusirnya. Jika kelembapan tidak dihilangkan, masalahnya tidak akan habis-habis. Jangan biarkan ia menggerogoti tubuh Anda perlahan-lahan. Banyak teman-teman yang berpikir, kelembapan tinggi kan cuma bikin badan tidak segar atau gemuk sedikit, tidak masalah besar. Pemikiran ini sangat berbahaya. Jika kelembapan bersarang lama di tubuh, reaksi berantainya jauh lebih dari sekadar membuat Anda terlihat kurang menarik atau gemuk. Ada 4 bahaya besar dari kelembapan tinggi. Mempercepat penuaan, membuat Anda terlihat lebih tua dari usia asli orang. Dengan kelembapan tinggi pasti memiliki kondisi kulit yang buruk. Karena kelembapan di dalam tubuh ibarat lumpur di selokan, ia menyumbat saluran metabolisme normal kita. Banyak sampah dan racun tidak bisa keluar sehingga mereka mengamuk di permukaan kulit, menyebabkan wajah berminyak jerawat yang tak kunjung sembuh dan kusam. Lebih menakutkan lagi, kelembapan menghambat peredaran darah sehingga nutrisi tidak sampai ke kulit wajah. Lama-kelamaan kulit menjadi kuning layu kusam, kantung mata besar dan bengkak serta flek mulai muncul. Ini sama saja dengan menginjak pedal gas menuju penuaan. Merusak fungsi pencernaan, makan apa saja sia-sia. Pengobatan tradisional menganggap limpa bertugas dalam transportasi dan transformasi cairan. Limpa dan lambung kita ibarat pabrik pengolah energi dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi ki dan darah. Namun begitu ada kelembapan pabrik ini ibarat kebanjiran. Di mana-mana ada lumpur, mesin tidak bisa berputar. Jadi kelembapan tinggi pertama-tama akan merusak fungsi pencernaan limpa dan lambung. Dan ketika limpa lemah, kemampuannya mengelola cairan tubuh makin buruk sehingga menghasilkan lebih banyak kelembapan lagi. Ini menjadi lingkaran setan yang mengerikan, membuat Anda makin terperosok. Merusak sendi, teman-teman parubaya pasti sangat merasakan ini. Kelembapan yang bersifat yin, dingin paling suka bersekongkol dengan hawa dingin menjadi lembab dingin.
Dua penjahat ini suka menyusup ke celah sendi kita menyebabkan aliran darah macet. Tidak lancar maka sakit. Kaki tangan pegal, sendi kaku, sakit pinggang dan punggung pun datang. Terutama saat mendung atau hujan, lutut dan pinggang mulai nyeri tepat waktu, bahkan lebih akurat dari ramalan cuaca. Jika dibiarkan lama bisa berkembang menjadi radang sendi, artritis yang membandel dan menurunkan kualitas hidup. Ekskresi tidak lancar, minum air pun jadi daging. Banyak orang heran, saya makan tidak banyak. Kenapa ban serap di perut makin besar olahraga dan diet pun tidak mempan? Kemungkinan besar ini adalah kegemukan tipe lembab. Lemak ini bukan daging padat, melainkan campuran air berlebih, sampah metabolisme, dan lemak yang tidak bisa keluar. Jadi badan terasa gemuk, air dagingnya lembek, perut buncit dan kembung. Inilah yang disebut perut tong. Jadi teman-teman lihat kelembapan ini sangat menakutkan, bukan? Ia menggerogoti kesehatan kita dari dalam keluar, dari atas ke bawah. Kita harus membersihkannya sampai tuntas. Solusi utama goji berry. Lalu apa yang harus dilakukan? Dalam video hari ini di saluran nutrisi cerdas, saya akan membagikan satu harta karun. Dia adalah bintang besar di dunia kesehatan. Selanjutnya saya Dr. Budi Santoso akan menjelaskan secara rinci cara menggunakan goji berry untuk membantu Anda membasmi kelembapan sampai ke akarnya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe, berlangganan, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menuju sehat. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0, saya juga menyambut pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Bicara soal goji berry, Anda pasti tidak asing. Termos berisi seduhan goji berry sudah menjadi standar gaya hidup sehat banyak orang tua. Banyak yang tahu goji berry bisa menyehatkan hati, liver, menajamkan mata, dan menguatkan tubuh. Benar, goji berry mengandung lithium barbarum polysaccharide yang bisa membantu memperbaiki sel hati yang rusak akibat alkohol, obat-obatan, atau begadang. Ia adalah penjaga hati kita. Selain itu, konsumsi goji berry yang benar dan rutin memberikan dua manfaat penting bagi lansia. Menjaga kesehatan pembuluh darah, jantung, otak. Saat usia bertambah, pembuluh darah ibarat pipa air tua yang sudah dipakai puluhan tahun, pasti ada kerak dan karat, lemak darah, kolesterol. Goji berry membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan kekentalan darah, ibarat petugas pembersih pipa yang lembut, membantu membersihkan endapan di dinding pembuluh, sehingga mencegah penyumbatan dan menurunkan risiko penyakit jantung serta stroke. Meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas adalah tentara pertahanan elit di tubuh kita. Saat tua, kekuatan tentara ini menurun. Goji berry membantu memperkuat pasukan ini, memberikan tubuh lapisan pelindung yang kokoh sehingga kita tidak mudah diserang virus flu atau penyakit kecil lainnya. Hidup jadi lebih berkualitas. Namun meskipun goji berry sangat hebat, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan kelembapan yang bandel masih agak kurang kuat. Untuk membasmi kelembapan sampai tuntas, rahasianya adalah mencarikan goji berry pasangan emas. Goji berry ditambah pasangannya akan menjadi kombinasi kuat yang efek pembuangan racun lembabnya bisa berlipat ganda, dengan mudah mengikis lemak di perut dan membuang kelembapan yang sudah menumpuk selama 10 tahun sampai bersih. 3. Kombinasi emas goji berry untuk basmi kelembapan. Kombinasi 1 goji berry plus Poria Fuling. Ini adalah kombinasi andalan untuk menguatkan limpa dan membuang lembab, mengobati gejala sekaligus akarnya. Cara membuat: ambil segenggam kecil goji berry sekitar 15 gram dan Poria Fuling 15 gram. Poria bisa dibeli di toko obat herbal, sebaiknya yang sudah ditumbuk jadi bubuk atau potongan kecil. Masukkan keduanya ke dalam gelas seduh dengan air panas, tutup dan diamkan 10,15 menit layaknya menyeduh teh. Bisa diseduh berulang kali. Prinsip kerja goji berry menutrisi hati dan ginjal ini memperkuat fondasi, sedangkan Poria adalah obat dewa untuk membuang kelembapan. Poria adalah sejenis jamur yang tumbuh di akar pohon pinus. Kehebatannya, di satu sisi ia menguatkan limpa, sumber pengelola air di tubuh, memberinya tenaga. Di sisi lain ia melancarkan pembuangan air lewat urin secara lembut, mengeluarkan kelembapan yang sudah terbentuk. Kombinasi ini ibarat memperkuat tanggul sungai sekaligus membuka saluran air.
Sangat cocok bagi Anda yang limpahnya lemah, pencernaan buruk, dan tinja tidak berbentuk. Kombinasi 2 goji berry plus jali-jali sangrai fruit koik seed Yimi ini adalah kombinasi peningkat vitalitas untuk melancarkan air dan ucapkan selamat tinggal pada rasa kantuk, lelah. Cara membuat: ambil segenggam kecil goji berry 15 gram dan jali-jali Yimi yang sudah disangrai sebanyak 20,30 gram. Langkah kunci: jali-jali wajib disangrai digoreng tanpa minyak dulu dengan api kecil sampai warnanya agak kekuningan dan wangi. Kemudian rebus jali-jali sangrai tersebut dengan air selama 20,30 menit. Gunakan air rebusan jali-jali tersebut untuk menyeduh goji berry. Prinsip kerja jali-jali dikenal ampuh membuang kelembapan. Efeknya sangat langsung, terutama bagi teman-teman yang karena kelembapan tinggi merasa badan berat seharian lemas tak bertenaga, kaki berat seperti diikat timah, dan tidur berapa lama pun tidak merasa segar. Peringatan: jali-jali mentah sifatnya agak dingin. Jika langsung dipakai bisa melukai limpa yang sudah lemah. Dengan disangrai sifat dinginnya hilang dan menjadi netral, efek buang lembabnya lebih baik dan aman untuk lambung lansia. Kombinasi 3 goji berry plus bunga krisantemum. Ini adalah kombinasi penyegar untuk membuang panas dan lembab. Cara membuat: ambil goji berry segenggam kecil 15 gram dan 5,8 kuntum bunga krisan. Disarankan jenis hangbaiju atau kuncup krisan. Seduh bersama dengan air panas bersuhu sekitar 80 derajat Celcius. Prinsip kerja kombinasi ini terkenal untuk mata, tapi sebenarnya juga resep ampuh untuk membuang panas. Cocok untuk siapa? Untuk orang yang tubuhnya tidak hanya lembab tapi juga panas. Tipe lembab panas. Orang tipe ini biasanya mulut terasa pahit dan lengket, emosi mudah marah, meledak mudah sariawan, panas dalam warna urin kuning pekat dan lapisan lidah kuning tebal. Krisan membuang panas racun goji menutrisi hati. Keduanya membersihkan lembab sekaligus panas, membuat tubuh kembali sejuk dan seimbang. Tentu saja membuang kelembapan butuh proses. Penyakit datang seperti gunung runtuh, tapi pergi seperti menarik benang sutra pelan-pelan. Kelembapan di tubuh Anda tidak terbentuk dalam 1,2 hari, jadi jangan harap minum 1,2 kali langsung sembuh. Kuncinya adalah konsistensi. Selain minum ramuan, Anda juga harus bergerak. Banyak orang lembab karena malas gerak. Untuk memutus lingkaran setan ini, kita perlu olahraga ringan yang efektif membuang lembab. Jalan kaki, buang lembab. Saat jalan santai, letakkan kedua tangan di pinggang. Perlahan tendangkan satu kaki ke belakang. Saat menendang, usahakan jari kaki menekuk ke arah tubuh flex. Tahan keseimbangan lalu ganti kaki. Kecepatan harus sedang. Rasakan tarikan di bagian belakang kaki meridian kandung kemih. Gerakan ini melancarkan qi dan darah, membantu tubuh membuang kelembapan secara aktif. Tepuk kaki sambil duduk di kursi atau sofa. Mulai dari pangkal paha, tepuk-tepuk sepanjang sisi luar paha, lanjut ke sisi luar betis sampai pergelangan kaki. Lalu tepuk dari sisi dalam betis naik ke sisi dalam paha, kembali ke pangkal. Gunakan kepalan tangan kosong, pukul dengan tenaga sedang sampai terasa agak hangat atau kesemutan. Ini merangsang meridian limpa lambung dan empedu yang merupakan jalur penting pengolahan cairan tubuh. 3. Pantangan makan goji berry. Goji berry memang bagus, tapi bukan berarti tanpa aturan. Salah makan malah bisa merusak tubuh. Berikut peringatannya. Suhu air adalah kunci daging buah. Adalah inti jangan. Pernah menyeduh goji berry dengan air mendidih 100 degree. Banyak vitamin di dalamnya rusak oleh suhu tinggi. Gunakan air hangat 60,80 grad. Dan ingat, setelah airnya diminum, goji berry yang sudah mengembang itu jangan dibuang. Harus dimakan karena banyak nutrisi yang tidak larut air, intinya ada di daging buahnya. Kontrol jumlahnya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dosis orang dewasa cukup 15,20 gram per hari, sekitar 1 genggaman kecil tangan sendiri. Makan terlalu banyak bisa bikin panas dalam atau mimisan, membebani tubuh. Siapa yang harus hati-hati? Orang dengan yin kurang, api berlebih mudah panas. Jika telapak tangan, kaki sering panas, mulut kering di malam hari, emosi meledak-ledak, jangan makan goji berry langsung atau dalam jumlah banyak. Bisa seperti menyiram bensin ke api. Orang yang sedang demam, radang goji berry bersifat tonik menguatkan. Jika dimakan saat ada virus, bakteri aktif, sama saja memberi makan musuh. Penyakit bisa makin awet. Orang yang sedang diare goji punya efek melumasi, melembabkan usus.
jika sedang diare makan ini bisa memperparah gejala? Baiklah, mari kita rangkum poin inti hari ini. Waspadai bahaya kelembapan. Ia membuat jelek, gemuk, tua, dan malas. Sumber banyak penyakit. Pelajari 4 cara cek mandiri bangun tidur, lidah, nafsu makan, BAB, dan kondisi mental. Gunakan goji berry plus pasangan emas. Limpa lemah, lembab berat pakai poria. Lemas, ngantuk pakai jali-jali sangrai. Mulut pahit, panas dalam pakai bunga krisan. Ingat 3 pantangan air hangat, makan buahnya, kontrol jumlah dan hindari saat sakit akut. Terakhir, saya Dr. Budi Santoso ingin mengingatkan teman-teman senior sekalian, semua metode alami ini tujuannya membantu merawat tubuh, memperkuat pertahanan, dan menyempurnakan kesehatan sehari-hari. Ini tidak bisa menggantikan pengobatan medis resmi. Jika tubuh Anda mengalami ketidaknyamanan yang parah atau berkepanjangan, wajib segera ke rumah sakit atau dokter, dengarkan diagnosa profesional. Itu adalah sikap paling bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Memiliki kesehatan adalah syarat untuk memeluk kebahagiaan. Semoga konten dari Nutrisi Cerdas hari ini bermanfaat. Jika video ini memberikan pencerahan, silakan tekan tombol suka, like, berlangganan subscribe, dan bagikan kepada teman yang membutuhkan. Saya juga mengundang Anda berbagi pengalaman tentang cara membuang kelembapan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.